Hah, Kamu belakangan ini agak aneh, kamu terlalu banyak mikir. hah, Tidak. Setiap kali kamu ketemu si bayi itu, kamu gak normal. Pasti kamu ngelakuin sesuatu di belakangku. nggak, cuma. Oke, Kamu benar-benar datang tepat waktu. Kalau aku bisa datang tepat waktu, aku nggak bakal kalah sama kamu. Enggak, Chen Muguang. Kamu bilang aku selalu taruhan 1:2. Bahkan kalau aku seri sama dia setiap kali, aku tetap rugi uang. tentu saja. Ujian matematika. Kamu dapat 85 sementara dia dapat 95. Itu bedanya lulus atau enggak. Apa hubungannya dengan ini? Hem. Bawang. Aku kasih kamu meskipun kamu nggak main bagus. Enak. Si rakus belakangan ini nggak banyak makan. Kalau sakit, harus diobati. Hei, menurut kamu aku hamil? Aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Ah, Aku tersedak. Tutup mulutmu. Hahaha. hei. 8 tambah 15, 20, 30, 33, 37, 40. Om, ini berapa? 5 yuan. Ini. Apa ini? Dasar nakal, mau nyuri dari bapak lagi. Ini bukan bocor keluar lapangan. Ini pencernaan internal. Aku tunggu buat jual. Om Chen, aku mau yang pedas itu. Ini, Siapa anak kandungmu? oh. Kalian berdua pergi sekarang. Aku belum selesai hitung-hitungannya. Cepat pergi. Aku tidak akan menunjukkan padamu saat aku menghasilkan uang. Hei, kau Bokeneko. Kau ambil satu lagi. Sekarang kau cara makan. Bukankah kau tidak lapar? Mengapa kau ingin belajar dari A Better Tomorrow? Banyak orang mengejarku dari San Kiao ke Si Kiao. Jangan pulang. Ayo coba, kalian berdua bocah nakal. Kali ini, aku menambahkan jahe dan goji berry ke dalam sup. Berapa? Paman Hyun yang tahu. Paman Hyun selalu menambahkan lebih banyak bahan tanpa membebankan biaya tambahan. Aku bilang, kami adalah tester rasa hidangan baru. Mereka harus membayar kami lebih. Kau, Bokeneko, mulatmu. Dari kecil sampai besar. Semakin kau sini, kau selalu membuat masalah, dan aku belum menyelesaikan hitungan. Kau sudah menjadi pembuat masalah sejak kecil. Aku belum menyelesaikan hitungan denganmu. Pergi. Apa? Pergi. Apa yang kau lakukan? Aku juga pergi. Sampai jumpa. Bos, berikan aku 2 mangkok wonton. Dan 1 keranjang kecil bakpao kukus. Oak, tunggu sebentar. Paman He. Hei, Ini pesanan pangsit goreng dan susu kedelai. Hei, Paman, ini sama seperti dia. Oak.
Berapa harga satu mangkok susu kedelai dan 2 batang youtiao? Ini uang untukmu. Ongkos dan akomodasi dari Hefei hari itu. Kau tidak perlu mengembalikannya. Mengapa? Kau akan tahu nanti. Susu kedelai. Susu kedelai. Tidak perlu. Lagi pula, aku sedang kekurangan uang belakangan ini. Jika kau tidak pergi ke Hefei, uang sakumu ditipu oleh majalah itu. Aku tidak akan mengambilnya kembali. Jika kau tidak membantuku mengirimkan artikel kemana-mana, aku tidak akan tertipu oleh si pembohong. Ini salahku. Yah, ini semua salah Gobuli. Hei, aku akan memberitahumu rahasia besar. Aku akan memberitahumu sesuatu. Bisa bantu aku makan bakso? Tidak mungkin, ini benar. Ini semua karena perjalanannya ke Hefei. Katanya semua uang kuliahnya habis. Apakah itu dia? Dia ditipu, kan? Dia sangat bodoh. Aku memberitahumu sebuah rahasia. Terlalu pelit. Jangan perbaiki pipa air untukku lagi. Hei, jangan sungkan denganku. Dengan senang hati. Aku malu. Sial, ayahmu bermasalah. Ambil ini. Lihat, kalian berpegangan tangan. Kalau begitu aku yang ambil. Kamu pulang dulu. Oke, jalan pelan-pelan. Oak, Jangan khawatir. Lihat mulut tante itu. Besar sekali. Pasti dia pecinta makanan. Masakan ayahmu sangat buruk. Tidak cocok. Dia tidak bisa memikat perut wanita. Kemampuanmu menghibur sangat buruk. Lagi pula, kamu di pihak mana? Kenapa kamu menyakiti ayahku? Apakah suasana hatimu sudah membaik? Jantungku berhenti berdetak. Sentuh aku. Jangan sentuh aku. Apakah aku punya otot dada? Aku punya. Aku akan memakannya. Aku senang. Tidak bisakah kamu melihat yang mana? Apelnya Manggalanji. Biarkan aku. Coba satu. Aku tidak makan, ini kotor. Kamu bisa mencucinya sendiri. Pantatmu menempel lem. Kalau kamu tidak makan, aku yang akan makan. Siapa yang memberikannya padamu? Bibi Wang. Bukankah kamu melihatnya terakhir kali? Kapan pesta pernikahan akan diadakan? Siapa nama anaknya? Pernikahan apa? Kita hanya makan bersama beberapa kali. Pernikahan apa? Kita sudah makan bersama beberapa kali. Anak itu tidak boleh memakai nama keluargaku di masa depan. Aku tidak suka sama seperti orang lain. Oh. Apa maksudmu? Kamu juga pakai nama keluargaku. Mungkin ayahku mendengarku saat itu. Akhirnya, tidak punya anak dengan nama keluargaku. Aku hanya tidak tahu apakah ini hal yang baik atau tidak. Aku terlambat. UPS, aku lupa minta izin di rumah sakit. Apa yang harus kulakukan? Oh, aku tidak pergi. Lagi pula aku tidak punya uang. Hei. Kenapa kamu tidak sarapan? Oh, aku tidak sanggup. Aku akan terlambat, jadi aku pergi dulu. Oh, anak ini. Berapa kali sudah aku bilang? Kamu masih suka melempar kaos kakimu kemana-mana. Jah, Fisika negatif. Ayo, kelas, lihat ke papan tulis. Kalian harus belajar menghafal kata kunci. Imperialisme, masyarakat dua bagian. Aku pikir kalian bisa menghafal kata-kata ini terbalik. Karena Jepang ingin menyerang, maka kita harus melawan agresi, bukan? Jangan kasih aku suara latar saat aku sedang mengajar.
Aku tahu makan nasi kepal. Kegantengan gurumu sudah menular padamu. Ya, kenapa kamu tertawa? Tapi kamu bilang kamu meniru aku di kelas. Benar kan? Ya, Yah, kamu salah. Oh, benar. Kudengar. Kamu pergi ke Heavy Magazine selama liburan musim panas. Jadi kamu ingin menjadi bintang di masa depan? Jadi kamu tidak mendengarkan. Duduk. Dengarkan baik-baik. Simpan bukunya bersamaku. Temui aku setelah kelas. kamu benar-benar pecundang sampai berani keluar. Ayo, terus tonton. Kamu benar-benar bekerja keras. Bukan pasti, kamu tidak menganggur. Lihat, kamu sudah menyelesaikannya. Aku akan membantumu mengirimkannya. Bisakah itu diterbitkan? Coba saja. Kalau kamu jadi kaya, kamu harus jaga aku. Oke, kalau aku jadi kaya, aku akan urus pernikahanmu. Sungguh, Sungguh, kamu akan. Kamu lakukan semuanya. aku akan urus. Itu Xinhua Magazine. Jangan berterima kasih. Panggil aku kakak saja kalau ketemu nanti. Kakak. Bu, Xinhua Magazine suka karanganku. Dan memintaku untuk wawancara di Hefei. Majalah sebesar itu mau mewawancarai siswa SMA. Pasti penipuan. Laut, apa kamu meragukan kemampuan menulisku? Aku selalu dapat nilai tinggi untuk karanganku. Benar, bujangan. Kenapa mereka tidak bisa suka novel yang aku tulis? HMPH. Ya. Ibu masuk. Benar. Aku tidak lihat kamu belajar begitu serius biasanya. Kamu sudah dapat bukunya. Ayah punya uang di sini, berikan dulu padamu. Ayah dukung kamu untuk mencoba. Sebagai anak muda, pergi dan coba. Apa yang kamu takutkan? Kamu bohong. Kamu berikan semua uangmu ke harimau betina di luar itu. Dari mana kamu dapat uang itu? Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu tentang ibumu? Dia hanya seekor harimau betina. Hahaha. Ya. Kamu meminta Buddha membaca kitab suci untuk uang. Perkataan bahwa ada emas di dalam buku itu benar. Kamu menyembunyikan begitu banyak uang pribadi di bukuku. Ist, kawan Sherfanan. Semua dana diserahkan kepadamu. Ya. Aku tidak akan mengecewakan kepercayaan organisasi. Aku tidak akan mengkhianatimu. Bagi seorang wanita, hal terpenting dalam hidup adalah memperluas wawasanmu. Karena hanya dengan cara ini, kamu bisa mengendalikan hidupmu dan meraih masa depan yang lebih baik. Hanya dengan cara ini, kamu bisa mengatakan tidak pada yang tidak kamu sukai. Hanya dengan cara ini, kamu bisa menyentuh mimpimu. Lihat, ini semua dari pusat pelatihan kami. Yang lulus dari pusat pelatihan kami. Mereka memenangkan hadiah sastra Maudun. Ini hadiah sastra Lusun. Selanjutnya, kamu perlu membayar biaya pelatihan ke pusat. Kursus kami juga bisa digabungkan secara bebas. Kursus yang berbeda memiliki harga yang berbeda. Aku tidak tahu kelas apa yang bisa aku ikuti dengan uang ini. Aku ingin kamu membantuku melihat kursus mana yang cocok. Jah, halo, ada apa? Halo.
Apakah ini pusat pelatihan majalah Sinya? Pusat pelatihan? Tidak, kamu salah. Tidak mungkin. Di sini tertulis Central Plaza, Blok A, ruang 108. Tidak ada apa-apa di lantai atas. Tidak ada siapa-siapa di sini. Hei, apakah kamu juga mencari Sinya? Aku juga. Ya, jangan cari lagi. Aku baru saja ke sana. Tidak ada siapa-siapa di sana. Aku tidak bisa menemukannya. Halo, Bro, aku di Hefei. Mama. Ada apa? Jangan nangis. Aku ditipu. Kamu di mana? Aku di mobil. Datang dan temui aku. Jangan bergerak, aku datang. Di mana? Hei, Guan-Guan. Kamu lihat apa? Siapa itu? Tidak ada. Kamu kenapa? Kurang lebih seperti itu keadaannya. Aku benar-benar memberikan semua uangku kepada penipu. Bahkan tidak menyisakan sepeser pun untuk beli bakpao. Tidak apa-apa. Belajar dari kesalahan. Wajar kalau belum belajar. Hei, kamu jangan sampai memberitahu siapapun tentang ini. Atau aku tidak bisa tetap di sekolah. Mama tahu. Dia tahu. Ah, tidak apa-apa. Tapi bagaimana dengan uangnya? Ya, kita bilang saja uangnya sudah habis. Kita habiskan semua uang di Hefei. Ayo pergi. Kemana? Bukannya kamu bilang kita habiskan uang di Hefei dan jalan-jalan? Aku akan ajak kamu ke tempat yang seru. Ini tempat yang kamu bilang akan ajak aku ke sini. Ini taman yang aku taklukkan untukmu. Aku beri nama Xiwan. Lumayan. Ayo kita lihat. Ayo. Dengar ya, grup iPhone. Tempat itu, Efeknya tidak bisa dilihat hanya dengan melihat. Coba pakai. kamu ngapain? Hei, menurutmu aku cocok pakai yang merah ini? Aku baru memulai bisnis. Aku kasih fotonya gratis. Sungguh, Sungguh, ada ruang ganti. Kamu bisa pergi ke sana dan mencobanya. aku akan mencobanya. Silakan. Tunggu aku. Ambil foto. Ini sangat murah. Ah. Yuvan Tuan, kamu sudah siap? El, lihat aku. Jangan gugup, santai saja.
Ini terlalu kecil. Yang kecil gratis. 20 untuk yang besar, dan 50 untuk yang lebih besar. Biayanya ada di sana. Bukan saja. Yang ini juga bagus. Aku akan memulai dengan harga murah. 15 yuan. 10 yuan. Aku bilang dia penipu. Kenapa aku selalu begitu bodoh, Guan Gan? Aku selalu ingin mengambil keuntungan dari kesempatan seperti ini. Hei, tapi meskipun foto ini kecil, masih cantik, kan? Kamu tahu apa yang paling aku kagumi dari kamu? Ya, kamu bodoh tapi punya sikap yang baik. Orang bodoh tidak punya kekhawatiran. Oh, perutku dan beberapa zat yang tidak diketahui. Telah mengalami beberapa reaksi kimia yang tidak diketahui. Aku perlu ke kamar mandi. Silakan. Kamu punya kertas? Tentu saja tidak. Tunggu aku 2 menit. Dah, aku akan menunggumu di sini. Bos, kamu masih punya tongkat? Ya, aku punya. Aku membelinya. Oak. Ayo pergi, Van De. Oke, ayo pergi. Saat kamu di kamar mandi, aku menelepon stasiun. Bus akhir tuaikan. Bus kamu akan berangkat dalam 10 menit. Sudah terlambat untuk mengejarnya. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Tidur di jalanan. Ayo menginap di hotel. Baiklah, Nanti aku akan menelepon ibuku. Kita akan cerita yang sama padanya. Kita bilang kita menginap di rumah teman sekelas. Teman sekelas siapa? teman SMP. Oke. Kamu yang pergi. Kamu yang pergi. Ambil uangnya. Pergi. Dua kamar. Lihat sendiri. Terlalu mahal. Mungkin begini di kota besar. Ini semua uang yang aku punya. Kalau begitu 1 kamar. 1. 1 kamar. Kalau begitu kamu yang pergi. Kamu yang pergi. Selesaikan apa yang kamu mulai. Aku mau 1 kamar. 120. Ini kartu kuncinya. Aku harus kembali ke kelas. Tempat tidur untukmu. Aku akan tidur di sofa. Kenapa tempat tidurnya besar sekali? Kamu tinggi, terlalu sempit tidur di sofa. Tidur di sini saja. Aku suka tidur di tempat tidur kecil. Tempat tidurmu tidak kecil. Tidur di tempat tidur kecil adalah mimpiku. Aneh. Keluar. Kenapa kamu matikan lampu? Kamu tidak mematikan lampu saat tidur. Keluar. Kamu malu? Wajahmu sangat merah. Aku bahkan pernah melihatmu pakai popok. Ini cuma menginap di hotel. Jangan malu-malu. Aku hanya kepanasan dan pengap karena jendela tidak dibuka. Hah, ini canggung. Jujur saja kalau kamu tidak mau. Aku canggung dan aku tidak mau mengakuinya. Kamu mau mengakuinya? Aku mengakui apa? Kamu masih di tahun kedua SMA. Kamu masih tidak punya rasa waspada seperti saat masih kecil. Kamu mempertanyakan aku? Aku tidak bilang begitu. Itu yang kamu pikirkan. Kamu hanya berpikir aku menghalangimu. Kamu tahu dirimu sendiri. Aku tidak memintamu datang ke Hefei. Aku datang sendiri. Aku tidak akan datang lain kali. Jangan khawatir.
Ada apa? Ada nyamuk. Biar aku lihat. Ya. Aku sudah membunuhnya. Kenapa ada nyamuk? Apa yang terjadi? Masih ada suara nyamuk. Biar aku cari. Oh, ternyata kamu. Kamu baru saja membuka jendela. Kamu membuatku digigit. Aku ingat ada minyak angin di tas. Ya, Di mana? nah, lihat di sini. Ah, Oke, tunggu sebentar. sudah ketemu? Ya. Parah banget. Hampir tergaruk. Tidak apa-apa. Aduh. Matikan lampu dan tidur. Oke. Kamu sudah tidur? Belum. Di luar terlalu berisik. Ya. Mari ngobrol sebentar. Oke. Dulu kamu jago sains, kan? Lalu kenapa kemudian memilih IPS? Dulu. Hem, Maksudmu di SMP? hem. Sekarang aku pilih jurusan IPS. Karena lebih mudah. Serius? Ngapain aku bohong ke kamu? Nah, sekarang giliranku nanya ke kamu. Kamu mau jadi apa di masa depan? Hah. Di masa depan. Aku belum kepikiran. Yah, mungkin aku jadi tukang bersih-bersih di masa depan. Kamu bisa jadi satpam sekalian sapu lantai. Jangan atur-atur aku. Tapi kadang aku benar-benar mikir. Aku mungkin bisa melakukan sesuatu yang berarti. Tapi terlalu susah. Aku samar-samar ingat melihat wajah tembemnya di foto. Apa yang aku pikirkan? Misalnya fotonya memang lebih putih darinya. Hal yang bikin kesal. Tapi yang lebih aku ingat adalah perasaan menyelesaikan sesuatu yang sangat penting. Aku pikir kalau aku ke Hefei cari dia, pasti dia bakal terharu selama sebulan. Tapi waktu aku balik ke Huayuan, pertemanan kita hancur. Aku ditipu. Yang ditipu. Grup demo. Hefei asik nggak? Kamu ditipu di sana. Siapa yang bilang? Siapa lagi? Grup kamu. Kenapa kamu di sini sendirian? Di kelas membosankan. Kamu dengar sesuatu?
Kamu juga dengar itu? Terus kenapa nggak bilang ke aku? Penting ya? Tentu saja. Aku anggap kamu teman baik. Maksudku kalau orang lain tahu kamu ditipu. Malu banget. Menurutku mereka yang malu. Hem, Pukul. Hah? Kamu duluan yang bertarung. Mereka yang tidak berani mencoba, tidak akan pernah membuat kesalahan. Jika kamu ingin melakukan sesuatu, dan kamu mencoba serta bekerja keras, bahkan jika kamu gagal, kamu tetap orang yang berani, bukan? Benar? Apa yang kamu lakukan? aku buat kaget. Kenapa kamu bersembunyi di sini? Aku tidak bersembunyi. Aku bisa tinggal di mana saja yang aku mau. Hei, kamu ikut dalam hal itu? Jangan ngomong sembarangan. Duduklah, silakan. Apa yang kamu inginkan? Katakan saja apa yang kamu inginkan. Tidak ada yang memalukan. Guru memberikan tugas menulis. Penipu asuransi. Tulislah sendiri. Tidak. Bisakah kamu membantuku? Tulisan tangan kita terlalu berbeda. Tulisan tanganmu terlalu berbeda. Aku sudah menemukan. Karena gurusan kita sedang hamil. Jadi semua pekerjaan rumah kita akan dinilai oleh guru kelas 3. Kamu tidak bisa melihatnya. Bukankah kamu selalu ingin membantu sebelumnya? Apa hubungan kita? Kita makan di meja yang sama. Dan tidur di ranjang yang sama di malam hari. Baiklah, aku akan membantumu menulis untuk terakhir kalinya. Tembakan lompat adalah tembakan lompat. Aku baru saja melakukan langkah zigzag. Aku baru saja melompat di kepala. Aku hanya Aku akan mengambilnya. Bola nasi. Aku sudah menuliskannya untukmu. Kamu bisa tenang. Cepat sekali. Aku tidak tahu kenapa. Aku bermain bola dengan sangat baik tadi. Aku ketakutan setengah mati. Mobil terbaik di masa depan. Terima kasih. Dan rumahku untuk mama. Jen akan memasak sendiri. Baiklah. Ayo pergi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Apa yang kamu lihat? Kamu akan tahu saat aku berkomentar. Sebelum kelas, aku ingin mengatakan sesuatu. Kita tidak bisa hanya membaca buku secara membabi buta. Jadi guru mendorong semua orang untuk membaca lebih banyak buku terkenal, untuk meningkatkan tingkat budaya mereka. Mulai dari kelas berikutnya, 5 menit sebelum kelas, kamu bisa maju dan berbicara tentang buku yang telah kamu baca. Oke, komposisi semua orang kali ini. Semuanya sangat bagus, dengan banyak detail dan pengalaman hidup. Salah satunya, sangat mengesankan bagiku. Jadi aku ingin membahasnya secara terpisah. Silakan, Chen Muguang naik ke panggung untuk membaca sebuah bagian. Oh. Nampak biasa? Kenapa aku tidak bisa? Masa mudaku. Setiap orang tumbuh ke tahap tertentu. Selalu akan ada beberapa perubahan alami. Mereka bersifat spiritual dan memahami hukum alam. Mereka selalu berkembang diam-diam di belakangmu dan aku. Berbisik dan berdiskusi. Pada suatu saat, mereka tiba-tiba muncul dan memberimu kejutan. Seperti masa remajaku yang terlambat. Akhir-akhir ini dadaku. Kamu melakukannya dengan baik. Teruskan. Hei, Bagus sekali. Ada apa? dadaku sakit akhir-akhir ini. Hahaha, aku sedikit bersemangat dan sedikit malu. Malu. Aku sedikit malu.
Astaga. Aku selalu ingin bertanya pada seseorang, tapi sulit untuk mengatakannya. Aku merasa seperti orang di gang hujan. Karena perubahannya, dan sebuah hanggukan. Seperti apa? Seperti teratai, malu dalam angin sepau-sepai. Nah, ini adalah pinjaman yang brilian. Suzhimo akan malu pada dirinya sendiri. Komposisi kamu memang meningkat banyak liburan musim panas ini. Teruskan, kamu tahu? Lanjutkan. Lanjutkan. Ventuan, aku duluan. Aku duluan. Pangtou. Pangtou. Shiwandan. Apa yang aku lakukan padamu? Tidak ada. Kalau tidak mau melakukannya, kamu bisa melakukannya. Katakan, apa yang aku lakukan padamu? Kamu sendiri yang tahu. Kalau tidak bilang, bagaimana aku tahu? Kalau tidak mau menulis komposisiku, bilang saja padaku. Aku tidak akan mengajarimu. Aku sendiri. Jangan bicara padaku. Lihat. Jangan pukul aku. Lihat ini. Bagus. Dan... Hei, jarang aku tidak memanggil Ventuan akhir pekan ini. Bukankah kalian berdua seperti permen karet? Aku tidak tahu apa yang salah dengannya. Dia bicara begitu banyak dengan bola putih itu tanpa alasan. Kamu tahu apa yang terjadi saat kami pergi ke Hefei waktu itu? Semua orang tahu. Tapi siapa yang memberitahu orang lain? Kalau aku tangkap dia, aku gantung dan pukul dia. Kalau tahu, beritahu aku sekarang. Bro, aku akan memukulinya untukmu. Bola itu. Giliranku? Oke. Berhenti bermain kan? Neo Serkin pangkatnya. Ada apa? Apa maksudmu? Oke, ayo pergi. Ini PX kami, kenapa harus kuberikan padamu? Kamu bilang kenapa? Aku punya aura 2,8 meter saat aku keluar. Tapi aku sudah siap. Aku siap dipukuli oleh Shenzi. Yang menakjubkan adalah dia tidak terus mempermalukan kami. Aku pikir itu adalah bisepku yang menakut-nakuti lawan. Tapi aku tidak tahu. Ada sepasang mata yang diam-diam mengawasi kami. Hey bro, makasih. Pergi. Ada apa, sayang? Kasih aku uang jajanmu lagi. Kamu sudah terbiasa minta uang. Tidak. Aku baca Tao Te Ching. Tidak ada uang. Bicaralah yang jujur. Apa kamu menyembunyikan uang di tempat lain? Mau aku bantu cari dengan ibu? Ibu, aku kasih, aku kasih, aku kasih, aku kasih, aku kasih. Ada apa? Tidak ada. Kamu mengkhianati kepercayaan organisasi. Wow, 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 wow. Aku punya ayah terbaik di dunia. Bagaimana? Lihat. Hanya dia yang mau memberiku uang sebanyak ini. Aku juga ingin punya ibu terbaik di dunia. Kamu minta uang dengan berbagai cara. Silakan, ambil saja dari tasku. Ambil 2 saja. Kamu harus berhati-hati menggunakannya.
Ya, itu bagus. Terima kasih, Ibu. Aku sayang kamu. Aku pergi. Aku punya uang untuk berobat. Oak, manfaatku di adeganmu tidak bisa bertambah. Tidak ada gunanya melanjutkan. Lebih baik berhenti. Benar. Tapi di usiaku, sulit mencari pekerjaan di luar. Fan Tuan masih harus kuliah. Jadi aku harus hemat. Tidak apa-apa, jangan berpikir terlalu jauh ke depan. Selalu ada jalan keluar. Kenapa kamu meminjamkan saya buku klasik? Aku butuh untuk pelajaran bahasa Mandarin besok. Hei, Van Lan, Van Lan. Oh, terima kasih. Terima kasih. Saya menyarankan kamu untuk kontrol rutin sebulan sekali. Kenapa? Karena ini adalah hepatitis autoimun yang bisa memburuk. Lihat area bayangan ini. Ini gejala hepatitis. Jika kamu tidak rutin kontrol dan berobat, bisa mengancam nyawa. Apakah keluargamu tahu? Saya sarankan kamu bisa memberitahu mereka. Oh, Kamu harus punya batasan, kan? kami sudah berjaga-jaga melawan lawang siang dan malam. Akhir pekan ini kamu mau beli baju? Lihat ini. Kenapa DJMU tidak ada di sini? Apa yang terjadi di wajahmu? Bengkak seperti kepala babi. Hei, Aku harus belajar giat. oh. Catatan dari kelas terakhir. Terima kasih. Tidak apa-apa, kalau ada pertanyaan, tanya saja padaku. Aku akan traktir kamu makanan enak setelah selesai menyalin. Oak, Aku akan mengajar kelas sejarah berikutnya. Aku belum menyelesaikan PR sejarahku. Aku masih ingin bertanya padamu. apa yang ditulis Li Shizhen? Compendium of Materia Medica. Siapa yang menyanyikannya? Jay Chou. Hei, bagus. Tapi, kalau ada yang memilih Jay Chou dalam ujian, kamu sudah menyanyikan bertahun-tahun belajar obat. Ayo, mari kita bahas. Alasan Turbantanya Compendium of Materia Medica. Buku-buku medis dari dinasti sebelumnya memiliki banyak kekurangan. Tidak hanya klasifikasinya kacau, tetapi juga mengandung banyak kesalahan. Setiap kali Li Shizhen menemukan bahwa karena penggunaan obat yang tidak tepat menyebabkan penundaan pengobatan, dia merasa bahwa kekayaan berharga yang ditinggalkan oleh pendahulunya penuh dengan kesalahan. Jadi dia memutuskan untuk menulis ulang sebuah buku untuk manfaat negara dan rakyat. Inilah alasan mengapa dia menulisnya. Jadi bagaimana dia menulis buku ini? Dia membaca banyak buku medis dan sejumlah besar dokumen. Dia juga berkonsultasi dengan petani, nelayan, dan pemburu. Dia berlatih sendiri dan investigasi lapangan. Dia menghabiskan waktu 30 tahun pada tahun 1596. Buku ini resmi diterbitkan pada tahun 1596. Buku ini berisi 1892 obat. Dan 300 obat baru. Apa yang akan dipikirkan teman lama kita tentang buku ini? Terlalu banyak berpikir. Dan terlalu semangat saat melihat anak ini. Dia tidak memeriksa setiap hari.
Kalau tidak, bagaimana dia bisa disebut sebagai santo pengobatan? Bagaimana jika dia terjebak di dalam? Akan kutunjukkan padamu. Oh, itu benar-benar tidak mungkin. Wang Shizhen Menyebut Compendium of Materia Medica. Sebagai memasuki sumber Jingwu. Warnanya Memuka. Seperti memasuki istana Raja Naga. Keluar. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tidak di kelas. Dia yang melakukannya. Mengapa kamu pikir 1000 kata terlalu sedikit? Cepat makan. Pergi. Aku tidak mood. Aku tidak lapar. Ada apa denganmu? Kamu tidak akan pernah berhenti. Aku bilang aku sedang tidak mood. Mengapa kamu sama sekali tidak mengerti aku? Aku tidak mengerti. Tidak ada di dunia ini yang lebih mengerti kamu daripada aku. Kamu tidak suka ketumbar. Kamu tidak suka ketumbar. Kamu tidak bisa membedakan arah. Dan kamu tidak bisa keluar tanpa 20 menit setiap kali. Kamu tidak bisa keluar. Apa ini? Orang akan tahu ini setelah menghabiskan bertahun-tahun bersamaku. Diam. Ganti orang. Ganti orang. Bosan. Hei, Chen, tangga sebentar. Chen, jangan buru-buru pergi. Kakak Chun, kenapa kamu di sini lagi? Bukankah kita sudah setuju? Sewa tidak akan naik sementara. Oh, Chen, aku sudah memberimu diskon besar. Kamu bisa tanya toko sebelah berapa sewanya. Mana yang tidak naik? Oh, Kakak Chan. Kamu tahu itu. Aku meminjam uang untuk membeli toko ini. Aku meminjam uang. Aku belum melunasinya. Tapi kamu sudah untung, kan? Lokasiku sangat bagus. Hanya beberapa langkah ke sekolah. Ada banyak siswa setiap hari. Orang-orang berebut menyewanya. Mereka mau bayar sewa lebih tinggi. Aku tidak menyewakannya. Bukankah karena persahabatan kita? Jika kamu melunasi uangnya, uang akan mengalir masuk. Aku menjalankan usaha kecil. Lebih banyak orang tidak berarti lebih banyak untung. Laba bersih harianku hanya 100-200 yuan. Kita sama-sama orang tua. Aku harap kamu bisa mengerti. Membesarkan anak tidak mudah. Hei, berhenti bicara. Aku sudah memberimu cukup muka. Mulai bulan depan, sewa akan naik 5%. Sudah. Sekolah selesai. Dah. Kenapa tagihanku hilang? Apa yang hilang? Aku bantu kamu cari. Oh, tidak perlu. Aku akan mencarinya sendiri lain hari. Dah. Aku pulang kerja. Aku tinggalkan mobil untukmu. Oke, aku pergi. Gimana, bro? Lihat, kita berdua pelayan. Aku 100 kali lebih ganteng darinya. Ayahku beritahu. Aku akan beli baju baru saat gajian bulan depan. Oke, Om. Aku tidak akan marah. Aku bahkan tidak akan jadi Xuan Zihe. Ayahku beritahu, bro. Aku yang ngurus semuanya di sini. Kamu bisa minum, makan, main apa saja yang kamu mau. Kamu bisa dapat apa saja yang kamu mau. Kamu tidak percaya aku? Kamu bilang Fen Tuan. Apa sesuatu akan terjadi padanya dalam perjalanan pulang sendirian? Ayo pergi. Hei, ayah. Kamu kenal Jia. Ayo pulang. Tuan, dia tidak pernah memberitahuku apa yang terjadi malam itu. Meskipun tidak ada yang terjadi malam itu. Aku berharap saat dia takut, akulah yang ada di sampingnya. Hai Cuan.
Kenapa kamu tidak naik sepeda hari ini? Aku ada urusan pagi ini, jadi tidak naik sepeda. Kamu benar-benar akan mengantarku pulang. Apa searah? Apa jalannya jauh? Tidak apa-apa. Ayo pergi. Kamu biasanya pergi dan pulang sekolah sendiri? Sebenarnya, aku suka pergi dan pulang sekolah sendiri. Kenapa kamu tertawa? Tidak ada. Belong, apa yang begitu menyenangkan? Tidak ada. Kita teman sekelas. Aku akan memberitahumu nanti. Sudah larut, aku traktir kamu makan malam. Oh. Selamat makan. Terima kasih, Mami. Sama-sama. Santai saja. Hai Cuan, kamu makan. Ini untukmu. Terima kasih. Ada panas. Hati-hati. Bagaimana? Enak tidak? Enak. Enak banget. Kamu tahu tidak? Restoran ini favorit rahasia aku. Tidak ada yang tahu. Aku kasih tahu kamu hari ini. Pamahi, teman sekelasku juga bilang enak. Beneran? Kalau gitu makan lebih banyak, hahaha. Makan lebih banyak. Pelan-pelan. Kenapa kamu tidak makan baksonya? Oh, aku suka edamame. Enak tidak? Enak. Kalau tidak, masih ada lagi. Jomblo. Hello, Chen Mengyan. Hai, makan di sini. Xiao Guang. Aku makin haus makin. Tidak, aku tidak lapar. Aku tidak lapar. Terima kasih, Mahi. Oh. Kenapa kamu di sini? Hanya lewat. Minum lebih banyak air kalau tenggorokan tidak enak. Tidak, Bu. Rasanya enak. Enak. Aku juga berpikir begitu. Yang ini juga ada. Kamu juga punya. Hai, ayo makan satu tusuk. Hai Cuan. Kasih aku yang terakhir. Tidak keberatan kan? Kasih aku pendapatmu. Tidak apa-apa. Kamu yang makan. Nggak, hari ini aku yang traktir Hai Cuan. Potongan terakhir untuk Hai Cuan. Hahaha. Kamu sudah kenyang, bisa makan. Terima kasih, Ren Zongjie. Enak banget. Nasi Keeple. Sudah larut. Aku pulang dulu. Terima kasih untuk hari ini. Yah, terima kasih untuk hari ini, Hai Cuan. Aku akan traktir balik lain hari. Oke, aku pergi dulu.
Kalau begitu aku duluan ya. Hai, dadah. Sampai jumpa besok. Dadah. Kamu mengirim bunga persik sepanjang jalan. Dengan penuh kasih sayang. Ah, omong kosong. Dengan kasih, aku tahu. Itu tidak penting. Apakah dia Momo atau Mai? Tidak masalah. Kenapa kamu tidak menjawab teleponku? Kenapa aku harus menjawab teleponmu? Aku sedang makan. Dan siapa kamu? Kenapa aku harus menjawab teleponmu? Aku pergi dulu. Bukan aku. Aku lihat kamu dan Bai Sue akhir-akhir ini cukup dekat. Tunggu aku. Hah? Hei, Dato sudah kembali. Siapa yang membuatmu marah? Kamu pecundang. Botak. Apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Aku beritahu. Aku menemukan beberapa hari lalu Xiaoying diam-diam memakai kosmetikku. Bedak, banyak banget. Aku sangat kesal. Benarkah? Aku ingat saat kamu seusia aku. Saat kamu diam-diam pergi berkencan denganku. Kamu juga suka memakai barang aneh di wajahmu. Di mana saya harus mengklik dengan mouse? Ini dan itu adalah video. Ini adalah halaman web. Seperti ini. Oh, kamu sangat bodoh. Ini tidak benar. Bukankah itu terbuka? Hei. Kedik. 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 Ching. Apa yang harus dilakukan dengan cinta remaja? Sudah keluar. Usia cinta. Hei, jangan bicara. Kamu masih datang ke kelas? Ambil ini sendiri. Mari kita lihat bagian ini. Semua orang pernah mendengar frasa Fu Jing King Zui. Itu berasal dari bagian ini. Lian Po mengatakan Lin Xiangru adalah seorang pembicara. Dan posisinya lebih tinggi dari seorang jenderal. Jadi dia merasa tidak nyaman. Dia mengancam akan mencari kesempatan untuk menghina Lin Xiangru. Seperti kamu tidak puas. Dan kemudian kamu harus mencari kesempatan untuk menghinanya. Lalu kamu merasa lebih baik. Jadi bagaimana kesalahpahaman antara mereka diselesaikan? Apa yang Lin Xiangru katakan kepada orang lain? Sehingga Lian Po bisa melepaskan dendamnya? Guru, apa yang terjadi dengan Lin Shu? Saya ingin bertanya. Apakah hepatitis adalah penyakit menular? Bisakah itu menular? Pertanyaan ini di luar cakupan kelas ini. Jika kamu memiliki pertanyaan lain, mari kita bahas setelah kelas. Hei, guru. Saya juga punya pertanyaan untuk ditanyakan. Apa latar belakang cerita Lin Xiangru? Bisakah kamu menceritakan lebih banyak tentang itu? Saya ingin kedua ini. Saya ingin keduanya. Yang ini kan? Jah, Kentang goreng ini lebih banyak. Ya, Oh, Rasanya familiar. Mengapa wali kelas kita masih begitu tua? sudah selesai? oh, aku sudah selesai. Kita berangkat sekarang. Sampai sebentar. Aku juga sudah selesai. apa yang terjadi dengan Ventuan hari ini? Kamu belum dengar? Semua bilang dia sakit.
Sepertinya hepatitis A. Itu menular. Omong kosong, aku tinggal bersamanya setiap hari. Aku tidak akan tahu kalau dia kena hepatitis A. Song Benhua bilang waktu dia berumur 6 tahun. Hidup bukanlah hal yang menyenangkan. Semua usaha sia-sia. Secara sederhana, jangan khawatir. Singkatnya, hidup adalah sekumpulan keinginan. Ketika keinginan tidak terpenuhi, dan ketika terpenuhi, itu membosankan. Hidup selalu berkeliaran antara kesakitan dan kebosanan. Hidup sangat tidak berarti. Kalau lagi, percaya atau tidak, aku akan tendang kamu keluar ke lapangan basket. Tendang kamu ke lapangan basket. Makan cepat. Makan dan pergi cepat. Aku bilang ini adalah filosofi hidup. Masuk akal. Di mana? Di mana? Taruh di sana. Aku bawakan kamu makanan, makanlah. Aku tidak lapar. Kamu bisa makan sendiri. Bodoh. Hei, Uang apa? oh, 5 yuan itu palsu. Wang Jin you're an act. Jangan khawatir, aku sudah minta bos untuk menghangatkannya. Terima kasih. Enak? Cukup enak. Enak demikian. Sebenarnya, aku cukup suka sandwich. Pegaslah. Pokoknya, kamu harus makan yang cukup. Aku lapar sekali. makan pelan-pelan, jangan tersedak. Hem. Kamu sedang menghafal kata-kata. Sulit sekali. Aku tidak bisa mengingat apa-apa. Kamu bisa mengingatnya setelah kenyang. Tidak apa-apa, kamu bisa tanya aku. Kamu bisa tanya aku. Jangan tersedak, pelan-pelan saja. Edward, jangan dengarkan omong kosong mereka. Aku tidak percaya kamu punya penyakit menular. Hai Chuan. Santai saja. Aku dan Hai Chuan ada di pihakmu. Kami akan membantumu bersama. Jangan khawatir. Kami semua percaya padamu. Itu penyakit yang seperti itu kan? Benar kan? Bukankah semua cewek membicarakannya? Aku sudah mempelajarinya. Cara penularan penyakit ini adalah melalui darah. Penularan dari ibu anak. Aku tahu ada juga penularan melalui kontak dekat. Dia di kelas berapa? Siapa namanya? Kelas 2, kelas 7. Namanya Shirfan Tuan. Ah, menurutmu ini pertama kalinya Yuan Tan? Ini pertama kalinya dia kena penyakit ini. Aku bayar 100 yuan untuk membuatnya datang. Harga pun hampir rendah. Aku takut tertular. Kakak. Cepatlah. Aku dengar Chen Mugu dari kelas 7 memukul seseorang. Chen Mugua. Kenapa selalu kamu? Apa kamu bilangan irasional? Mereka hanya mengoceh.
Kalau kamu dengar itu, kamu juga akan memukul mereka? Oshan. Oh, kamu benar kan? Bahkan jika kamu membela reputasi teman sekelasmu, kamu tidak boleh begitu impulsif. Kedua orang yang kamu pukul adalah murid terbaik di kelas sains. Hei, aku kesel. Kamu memang begitu. Aku tidak peduli siapa dia. Lain kali aku dengar ada yang bicara buruk tentang nasi kepal. Aku akan memukuli mereka satu persatu. Aku akan memukuli keduanya jika melihat dua orang. Laporkan. Masuk. Makan nasi kepal. Aku pikir kamu sudah mendengarnya. Ada beberapa diskusi di antara murid-murid. Aku juga mengkritik beberapa murid yang bicara sembarangan. Tapi aku ingin mengetahui situasinya darimu. Guru, kami sudah berteman baik sejak kecil. Kamu tahu situasi keluarga kami. Aku bilang dia tidak sakit. Dia pasti tidak akan sakit. Aku jamin dengan kepalaku. Dia salah. Setengah dari apa yang mereka katakan itu benar. Aku memang menderita hepatitis. Ventuan, kamu bercanda? Bagaimana mungkin kamu menderita hepatitis? Aku mengetahuinya di rumah sakit beberapa hari lalu. Tapi setengah lainnya dari apa yang dikatakan teman-temanku salah. Hepatitisku tidak menular. Dokter bilang, hepatitis autoimunku tidak menular. Jadi begitu rupanya. Ventuan, kamu harus menjaga dirimu. Ya, Ada apa? Setelah kamu pulang, tuliskan aku laporan 1500 kata. Aku akan urus kelas sains. Tidak ada yang boleh mengganggu teman sekelas kita. ada apa? Kenapa kamu begitu serius? Tidak ada. Ventuan. Apakah penyakitmu benar-benar penyakit terminal? Tidak, bukan. Kamu tidak menonton drama Idol? Bagaimana bisa ada begitu banyak penyakit terminal? Hepatitisku mungkin fatal. Tidak selalu. Guan Gan. Sebenarnya, aku cukup takut. Dulu aku tidak punya rasa waktu. Dulu kupikir dari anak kecil sampai dewasa, akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Tapi baru-baru ini aku sadar ternyata tidak seperti itu. Aku sangat takut saat sedang makan. Tiba-tiba aku menutup mata. Mungkin aku tidak akan pernah makan ini lagi. Saat berjalan, aku berpikir, aku akan berjalan ke pinggir jalan. Karena takut kalau di tengah jalan, aku tiba-tiba pingsan. Masih banyak buku favoritku dan majalah yang belum kubaca. Aku tidak tahu apakah akan ada kesempatan membacanya. Kamu terlalu banyak pikiran. Kenapa tidak pernah memberitahuku? Aku tidak ingin memberitahu siapapun. Ibuku baru-baru ini menganggur, dan keluarga sedang banyak tekanan. Mungkin akan membutuhkan banyak biaya. Sebenarnya, kau bukan adalah orang yang hilang. Aku benar-benar tidak akan memberitahu siapapun. Aku tidak ingin orang lain khawatir tentangku, atau tidak disukai oleh orang lain. Di mana? Aku bukan orang lain. Lagi pula, sejak kecil kamu selalu sehat-sehat saja. Dan makan banyak. Dan kamu sangat kuat, kan? Kamu akan baik-baik saja dengan penyakit ini. Apa kata dokter? Hal apa yang harus diperhatikan? Dan seberapa sering harus ke rumah sakit? Kamu harus melakukan banyak pemeriksaan lagi. Mungkin akan lebih sering. Oh, tidak masalah. Kita akan atur uangnya bersama. Dan aku tidak akan memperlakukanmu sebagai orang sakit. Camilanmu. Dan minuman, aku mau semuanya. Oke, kamu harus jaga rahasia untukku ya. Jangan beritahu orang tuaku.